surat manual memang sudah tidak efisien. Surat hilang, dokumen tidak lengkap, dokumen tidak akurat, serta pencarian dokumen yang memakan waktu. Kali ini saya akan menunjukkan gimana caranya mengarsipkan dokumen surat masuk dan surat keluar menggunakan Google Formulir. Yuk ikut saya. Nah, ini dia contoh Google Formulir yang udah saya buat tentang permintaan nomor surat keluar Dinas Pertanian. Jadi di sini ada email yang terdaftar kepada terhubung pada spreadsheet. Nah, ini di checklist emailnya. Terus ke perihal contohnya kita suratnya tentang pengajuan TU. Nah, selanjutnya itu ada jenis surat. Jenis suratnya itu termasuk kepada surat lainnya. Terus selanjutnya ke permintaan tanggal surat. Permintaan tanggal surat ini adalah titik masa suratnya, yaitu contohnya pada tanggal 22 Juni 2026. Selanjutnya itu ada asal surat. Asal suratnya itu dari bidang mana? Contohnya kita dari bidang keuangan. Jadi kita klik bagian subbag keuangan. Nextnya, nah di sini ada yang kolom nama yang meminta nomor surat. Ini diisi nama pribadi orang yang mau meminta nomor suratnya. Contoh di sini namanya Wahyu. Setelah itu ada file surat atau draft file suratnya. Itu kita upload dan harus berbentuk PDF bisa, Word bisa, atau berbentuk JPEG atau gambar. Jika sudah berhasil, kita klik kirim. Itulah beberapa langkah untuk permintaan nomor surat keluar Dinas Pertanian dan juga pengarsipan dokumen surat keluar Dinas Pertanian. Setelah mengisi Google Formulir permintaan surat keluar, di sini akan ada tampilan spreadsheet yang dimana terhubung dari Google Formulir yang sudah kita buat. Tampilan spreadsheet ini hanya bisa diakses oleh petugas administrasi yang sudah ditugaskan pimpinan. Selanjutnya itu ada Google Formulir untuk surat masuk atau bisa disebut dengan disposisi. Nah, di sini ada namanya kode surat disposisi. Kode surat disposisi ini yang tercantum dalam agenda harian disposisinya. Misal nomornya 183, kita ketik 183. Dan yang kedua itu ada nomor surat yang tertera dalam surat fisiknya. Misal 800.2.3. Nah, di sini ada sifat. Sifat itu apakah suratnya bersifat penting? Itu kita tulis di sini penting. Selanjutnya itu ada lampiran suratnya. Kita misalkan kalau ada lampirannya itu kita tulis ada, atau misalkan tidak ada lampirannya itu bisa dilewatin saja, di strip. Untuk kolom perihal kita tulis berdasarkan perihal undangan yang terdapat pada surat fisiknya. Selanjutnya ada asal surat. Kita ketik berdasarkan asal suratnya dari mana. Misal di sini contoh dari sekretariat daerah. Selanjutnya ada tanggal surat. Kita isi berdasarkan tanggal surat yang ada di surat fisiknya. Kolom tanggal diterima surat itu diisi kapan kita menerima surat tersebut. Selanjutnya ada kolom disposisi ke bidang mana surat tersebut akan didistribusikan. Selanjutnya itu ada kolom aktif. Karena surat ini bersifat aktif dalam 1 tahun, kita pilih 1 tahun. Dan untuk selanjutnya tingkat pengembang itu suratnya berbentuk asli, jadi kita pilih yang asli.
Untuk langkah terakhir, kita upload dokumen yang sudah di-scan atau yang sudah difoto. Jika sudah selesai, kita klik kirim dan akan terhubung ke spreadsheet. Nah, itu dia teman-teman cara pengarsipan dokumen dengan menggunakan Google Formulir. Ingat langkah-langkahnya ya. Semoga bermanfaat.